Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Wisakha dan para pendampingnya menjalankan laku uposatha. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Pubarama. Tentang laku uposatha yang dijalani oleh Wisakha dan para wanita pengikutnya. Seperti yang dikatakan bahwa di Sawathi, pada suatu hari uposatha, 500 wanita menjalankan laku uposatha dan pergi ke wihara. Wisakha menghampiri para wanita yang paling tua di antara rombongan tersebut dan bertanya, "Nyonya, demi tujuan apakah Anda menjalankan laku uposatha?" Mereka menjawab, "Karena kami ingin mencapai kebahagiaan surgawi." Ketika ia mengajukan pertanyaan tersebut kepada para wanita yang berusia parubaya, mereka menjawab, "Untuk mencapai pembebasan dari kekuasaan suami kami." Ketika ia bertanya kepada para wanita yang baru menikah, mereka menjawab, "Agar kami dapat segera mempunyai anak." Pada akhirnya, ia bertanya kepada para gadis yang menjawab dengan, "Supaya kami dapat mendapatkan suami di saat kami masih muda." Tatkala Wisakha telah mendengar semua jawaban tersebut, ia lalu pergi menemui sang guru dengan membawa para wanita itu dan menceritakan semua jawaban tersebut secara berurutan kepada beliau. Sang guru mendengarkan jawaban mereka dan kemudian berkata, "Wisakha, makhluk hidup di dunia ini yang mengalami kelahiran, usia tua, sakit dan kematian, bagaikan para penggembala sapi yang memegang tongkat. Kelahiran membuat mereka mengalami usia tua, dan usia tua membuat mereka mengalami penyakit, dan penyakit membuat mereka mengalami kematian. Mereka memotong hidup mereka menjadi pendek seperti memotong kayu dengan kapak. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kelahiran. Kelahiran adalah keinginan mereka semua." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Seperti dengan sebuah tongkat, seorang penggembala sapi menggembalakan sapinya ke padang rumput. Begitu pula dengan usia tua dan kematian yang mengakhiri kehidupan semua makhluk hidup. Kisah setan berwujud ular. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Welduwana tentang sesosok setan yang berwujud ular. Dahulu kala, Mahamoggallanathera turun dari puncak gunung Gijhakuta bersama Lakkhanathera. Ketika menggunakan mata dewanya, ia melihat sesosok setan berwujud ular sepanjang 25 yojana. Semburan api yang muncul dari kepalanya menjalar hingga bagian ekornya. Semburan api yang muncul dari bagian ekornya menjalar hingga kepalanya.
Semburan api yang muncul dari kedua sisi tubuhnya menjalar hingga bagian tengah tubuhnya. Tatkala Sang Thera melihat setan itu, ia tersenyum. Dan ketika Lakhana Thera bertanya kepada Bante Moggallana, mengapa ia tersenyum? Ia menjawab, "Awuso, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk bertanya tentang hal itu. Tunggu saja sampai kita bertemu Sang Guru dan barulah tanyakan kepada saya kembali." Oleh karena itu, setelah Maha Moggallana Thera selesai berpindapata di Rajagaha dan telah bertemu dengan Sang Guru, Lakhana Thera mengulangi pertanyaan tersebut. Maha Moggallana Thera menjawab seperti berikut. Di tempat itu, Awuso, saya melihat sesosok setan yang berwujud seperti itu. Ketika saya melihatnya, saya berpikir dalam diri sendiri. Saya belum pernah melihat setan seperti ini sebelumnya. Itulah sebabnya saya tersenyum. Kemudian Sang Guru berkata, "Para bikhu, para siswa saya sungguh memiliki penglihatan dan menggunakannya." Sambil melanjutkan, beliau menguatkan pernyataan Sang Thera dan menambahkan bahwa, "Saya juga melihat setan itu ketika saya sedang duduk di atas tahta pencerahan sempurna." Walaupun demikian, pikiran tersebut muncul dalam benak saya. Jika tidak ada seorang pun yang mempercayai perkataan saya, maka merekalah yang akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu, saya tidak berkata apapun tentang hal itu. Tetapi kini saya telah memiliki Moggallana yang menjadi saksi, sehingga saya juga mengatakannya. Ketika beliau berkata demikian, atas permintaan para bikhu, beliau menceritakan kisah perbuatan lampau setan itu. Kisah masa lampau, Bendahara Sumanggala dan pencuri. Kisah ini bermula pada masa Buddha Kassapa. Seorang bendahara bernama Sumanggala yang menaruh bebatuan emas di atas tanah sepanjang 20 usaba, membangun wihara dan mengadakan pesta peresmian wihara dengan biaya yang sama besarnya. Suatu pagi, ketika ia sedang berjalan untuk pergi memberikan penghormatan kepada Sang Guru, ia melihat seorang pencuri yang bersembunyi di dalam rumah peristirahatan dekat gerbang kota. Kedua kakinya dipenuhi dengan lumpur, jubahnya menutupi kepalanya. Bendahara berkata kepada dirinya sendiri, "Lelaki ini yang kedua kakinya dipenuhi dengan lumpur, pasti merupakan seorang pencuri di malam hari yang sedang bersembunyi." Karena melihat bendahara tersebut, pencuri itu membuka mulutnya dan berkata, "Tidak apa-apa, saya tahu bagaimana cara untuk menghabisi dirimu." Dan dengan perasaan dendam terhadap bendahara tersebut, ia membakar ladangnya sebanyak 7 kali, memotong kedua kaki hewan ternaknya di dalam kandang ternaknya sebanyak 7 kali, dan membakar seisi rumahnya sebanyak 7 kali. Meskipun demikian, ia tetap tidak mampu meredakan dendamnya terhadap sang bendahara. Maka ia bersekongkol dengan pembantu bendahara dan bertanya kepadanya, "Apakah yang paling digemari oleh majikanmu?" "Ia paling menyukai Gandhakuti," jawab pembantu tersebut. "Baiklah," pikir pencuri itu, "saya akan membakar habis Gandhakuti dan memuaskan dendam saya." Kemudian saat Sang Guru memasuki kota untuk berpindah patah, ia menghancurkan seluruh kendi yang digunakan untuk makan dan minum, serta membakar Gandhakuti. Ketika bendahara mendengar suara teriakan, "Gandhakuti sedang terbakar," ia segera pergi ke sana, tetapi sebelum ia tiba di sana, Gandhakuti telah hangus terbakar hingga rata dengan tanah.
Tatkala bendahara melihat ganda kuti hangus terbakar, ia tidak sedikit pun merasa sedih. Malah ia menepuk kepala lengan kirinya dengan tangan kanan sekuat tenaga. Orang-orang yang berdiri di dekatnya bertanya kepadanya, "Tuan, bagaimana bisa setelah menghabiskan seluruh uang untuk pembangunan ganda kuti, Anda malah bertepuk tangan ketika ganda kuti telah hangus terbakar?" Bendahara berkata, "Teman-teman, karena kebakaran dan kecelakaan lainnya, saya diizinkan untuk menghabiskan seluruh kekayaan demi Sang Buddha. Saya bertepuk tangan karena merasa senang dengan berpikiran. Saya mempunyai satu kesempatan lagi untuk menggunakan uang dalam jumlah yang sama untuk membangun kembali ganda kuti." Maka bendahara menghabiskan uang dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya untuk membangun kembali ganda kuti, dan setelah itu mendermakan ganda kuti kepada sang guru beserta 20.000 biku pengikut beliau. Ketika pencuri itu melihatnya, ia berpikir dalam dirinya, "Tampaknya saya tidak mampu membuat lelaki ini menderita kecuali saya membunuhnya. Baiklah, saya akan membunuhnya." Maka ia mengikat sebilah pisau di dalam lipatan pakaiannya dan setelah itu pergi berkeliling di wihara selama 7 hari. Namun ia tidak dapat kesempatan untuk membunuhnya. Selama 7 hari tersebut, bendahara memberikan dharma kepada sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha. Pada akhirnya ia memberikan penghormatan kepada sang guru dan berkata, "Bhante, sebuah pikiran buruk berdiam dalam pikiran saya. Seorang lelaki telah membakar ladang saya sebanyak 7 kali, ia memotong kedua kaki ternak saya sebanyak 7 kali, dan ia juga membakar rumah saya sebanyak 7 kali. Lelaki itu pasti baru saja membakar ganda kuti. Saya melimpahkan jasa kebajikan saya ini kepada lelaki itu." Ketika pencuri itu mendengarnya, ia berpikir dalam dirinya, "Saya telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Meskipun saya telah berbuat jahat, lelaki ini tidak menaruh benci terhadap saya. Ia malah melimpahkan jasa kebajikannya kepada saya seorang. Dibandingkan dengan lelaki ini, saya mengalami kerugian yang sangat besar. Jika saya tidak meminta maaf kepada lelaki yang murah hati ini, maka raja akan menjatuhi hukuman terhadap saya." Maka ia pergi berlutut di kaki bendahara dengan berkata, "Mohon maafkanlah saya, Tuan." "Apa maksud kamu?" tanya bendahara. Pencuri itu menjawab, "Saya telah melakukan semua kejahatan ini, mohon maafkanlah saya." Kemudian bendahara bertanya kepadanya tentang setiap hal yang telah diperbuatnya dengan berkata, "Apakah kamu melakukan ini terhadap saya? Apakah kamu melakukan itu?" "Ya Tuan," jawab pencuri itu. "Saya sendiri yang melakukan semua ini." "Tetapi," kata bendahara, "saya tidak pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kamu begitu membenci saya dan melakukan hal semacam itu?" Pencuri itu menjawab, "Suatu hari ketika Anda sedang pergi keluar kota, Anda berkata sesuatu dan saya mengingatnya. Itulah sebabnya saya membenci Anda." Bendahara langsung teringat dengan apa yang telah dikatakannya itu, dan langsung meminta maaf kepada pencuri itu dengan berkata, "Ya teman, saya mengatakannya. Mohon maafkanlah saya karena hal itu." Kemudian ia berkata, "Berdirilah teman, saya memaafkan dirimu. Pergilah teman." Lalu pencuri itu berkata, "Tuan, jika Anda berkenan memaafkan saya, maka biarkanlah saya menjadi budak di rumah Anda, bersama dengan anak-anak dan istri saya." Bendahara menjawab, "Teman, karena perkataan saya, kamu mengalami kehancuran. Namun saya tidak mungkin dapat berbincang dengan kamu bila kamu berdiam di rumah saya.
Saya tidak memerlukan dirimu tinggal di rumah saya. Saya memaafkanmu dengan ikhlas. Pergilah teman. Kisah masa lampau selesai. Sang guru menyimpulkan, karena pencuri itu telah melakukan kejahatan tersebut setelah meninggal dunia, ia terlahir kembali di neraka Awici. Setelah mengalami siksaan di sana dalam waktu yang panjang, karena buah kejahatannya masih belum habis, ia kini menderita siksaan di Gunung Gija Kuta. Setelah sang guru selesai menceritakan kisah perbuatan lampau setan tersebut, beliau berkata, "Wahai para biku, ketika melakukan perbuatan jahat, orang-orang dungu tidak menyadari betapa kejinya perbuatan mereka. Setelah mereka menerima akibat perbuatan yang dilakukan, mereka ibarat hutan terbakar yang mereka bakar sendiri." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Ketika melakukan perbuatan jahat, orang dungu tidak menyadari betapa kejinya perbuatan yang dilakukan. Tetapi setelah orang dungu menerima buah perbuatan jahatnya, ia bagaikan hangus terbakar api. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.